selamat datang di Skin Talk Klinik Estetika Dr. Avandi di episode yang ke-7 bersama saya Dr. Dewi Pusparini dari Dr. Avandi, cabang Denpasar, Bali. Skin Talk kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang dampak buruk di balik makanan dan minuman manis untuk kulitmu serta gimana sih cara menanganinya. Oke, seperti yang Kedafren ketahui, jadi memang makanan dan minuman manis ini kan memang banyak sekali peminatnya gitu. Dari semua umur, semua kalangan, dari anak kecil sampai usia dewasa juga memang banyak yang menggemari. Di samping dia memang diri, memang dia dengan kondisinya yang manis sangat terasa enak pastinya di lidah. Tapi Kedafren sebenarnya juga harus tahu makanan dan minuman yang terlalu manis dan itu terlalu sering sangat buruk jika dikonsumsi terlalu berlebihan juga akan memberikan efek yang berbahaya pada kulit kita. Nah, mau tahu efek buruknya apa aja? Kita simak yuk kali ini. Jadi sebenarnya banyak nanti efeknya. Yang pertama adalah menghambat produksi kolagen kulit. Itu yang pertama. Jadi, makanan atau minuman yang mengandung gula dengan takaran atau dosis yang berlebihan sebenarnya mempunyai efek yang buruk buat kulitmu. Kandungan gula tersebut dia meningkatkan produksi lemak yang berlebih di bawah permukaan kulit. Jadi di bawah kulit dia akan meningkatkan produksi fat atau lemak. Hal ini juga akan menghambat produksi dari kolagen kulitmu. Jadi ada protein nanti yang terhambat produksinya karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis secara berlebihan. Nah, jika Kedafren belum tahu kolagen itu apa, jadi saya jelaskan dulu secara singkat. Kolagen adalah protein yang fungsinya adalah meremajakan kulitmu. Jadi keberadaannya di tubuh kita, di kulit kita lebih dari 30% kurang lebihnya ya dari seluruh protein yang terdapat di tubuh kita. Gitu. Kolagen ini yang memberikan kekuatan dan kelenturan, jadi kulit kita jadi kenyal itu karena ada kolagennya. Jadi kalau kulit kita kenyal, semakin kenyal kulit artinya kolagen di kulit kita semakin tinggi produksinya, semakin tinggi kadarnya. Nah, ini juga fungsinya selain dia untuk kelenturan dan memberikan kekuatan pada kulit tadi, ini juga memiliki fungsi untuk mengganti sel-sel kulit yang sudah mati. Jadi dia untuk renewal gitu. Dan yang selain itu juga kolagen juga mengganti sel kulit lama menjadi sel kulit yang baru sehingga kulitmu akan semakin lebih muda. Nah, ini fungsinya untuk rejuvenasi atau peremajaan kulit. Oke. Jadi, yang kita sarankan, sendiri sarankan adalah Kedafren harus mengurangi makanan dan minuman yang mengandung manis yang berlebihan ya. Karena ini satu bisa menghambat produksi kolagen pada kulitmu. Oke, yang kedua adalah bisa menyebabkan breakout. Breakout itu jerawat yang banyak kecil-kecil. Itu juga nggak nyaman pastinya di kulitmu. Itu biasanya juga menjadi masalah pada usia remaja. Gitu. Kenapa? Karena biasanya usia remaja suka banget makanan dan minuman yang manis-manis. Nah, ini juga menyebabkan wajahnya jadinya muncul jerawat banyak. Nah, kalau misalnya wajah breakout, selain disebabkan juga makanan dan minuman yang manis, kandungan gula itu tadi dia dapat memicu munculnya jerawat karena lemak yang berlebihan tadi. Gitu. Terus kemudian yang kita sarankan jangan dikonsumsi terlalu banyak makanan dan minuman karena makanan dan minuman yang tadi yang terlalu manis dia merangsang produksi lemak yang berlebihan di subkutan atau di bawah kulit dan itu juga bisa menyumbat dari pori-pori kemudian timbullah komedo atau breakout atau jerawat yang berlebihan tadi ya. Oke, kemudian selanjutnya kulit menjadi mudah dehidrasi. Dehidrasi itu kulit menjadi mudah kering. Kandungan gula yang berlebihan itu bisa menyebabkan dehidrasi loh, Kedafren. Kenapa? Karena gula sendiri saat sudah di tubuh dia menyerap air pada sel-sel kulit kita. Gitu. Sehingga lapisan kulit kulit yang di luar paling luar dia akan terlihat sangat-sangat kering gitu. Nah, kalau kulit sudah kering pastinya kulit akan semakin lama akan menjadi gampang sensitif, gampang iritasi, gampang merah, gampang meradang dan sebagainya. Jadi kulit yang sudah seperti itu pastinya akan menjadi kulit yang kurang nutrisi. Nah, kita juga akan sarankan selain misalnya kalau mengkonsumsi gula yang berlebihan juga harus diimbangi juga dengan minum air yang banyak karena ini harus menyeimbangkan
karena tadi yang saya bilang gula itu menyerap air, jadi harus diseimbangkan juga gitu. Kalau bisa kurangin gula, minum air yang banyak. Oke, yang keempat, nah gula ini kalau terlalu dikonsumsi terlalu banyak, terlalu berlebihan, gula ini juga menyebabkan peradangan kulit. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena peradangan ini disebabkan kondisi kolagen yang menurun. Nah, menurun otomatis kulit jadi kaku. Karena kalau misalnya kita mengkonsumsi gula yang tadi saya sebutkan di awal, konsumsi gula berlebihan menyebabkan produksi kolagen pastinya menurun. Nah, kulit jadinya kekurangan kelenturan atau elastisitasnya, otomatis kulit jadi kaku. Terus kemudian kulit juga gampang kering, tadi yang saya bilang karena kulit menjadi dehidrasi. Nah, itu juga akan menyebabkan kulit jadi sensitif, iritasi. Terus kemudian kulit juga menyebabkan gampang jerawatan karena tadi menyebabkan breakout, dan kemudian tanda-tanda penuaan dini juga akan cepat muncul ya. Jadi menghentikan konsumsi gula kalau bisa sih ya dihentikan. Kalau misalnya belum bisa dikurangi secara berlebihan, dia akan membuat kulitmu jadi lebih bagus sebenarnya, karena dia untuk proses penuaan dini pasti akan lebih dilambatkan. Nah, kalau misalnya kamu agak susah, mustahil untuk melakukan penyetopan konsumsi gula secara berlebihan, ya kamu harus menyiasatinya dengan kebiasaan yang lebih sehat, misalnya minum air yang cukup atau minum air yang banyak, kemudian konsumsi vitamin C dan E, kemudian mengkonsumsi antioksidan karena kulit kita harus dirawat untuk kesehariannya. Nah, kalau misalnya kamu memang untuk proses kesehariannya suka yang manis-manis, pertama kurangin dulu kadarnya, kurangin dulu dosisnya yang berlebihan. Kalau misalnya memang sudah bisa di stop aja. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya mustahil, agak susah, ya udah konsumsi vitamin C, vitamin E, kemudian antioksidan, dan konsumsi air yang cukup banyak. Oke, tadi kita sudah review, membahas tentang dampak-dampak kalau kita misalnya mengkonsumsi gula terlalu berlebihan. Nah, sekarang kita mengatasinya. Gimana sih cara mengatasinya gitu kan? Yang pertama, satu pastinya kurangi konsumsi gula yang berlebihan. Misalnya kita tubuh membutuhkan kandungan gula, tapi untuk menghindari efek yang buruk untuk tubuh kita, dikurangi, kemudian perbaiki lifestyle, kemudian minum vitamin, kemudian minum antioksidan. Nah, yang penting sih minum air putih yang banyak, itu juga akan memperbaiki kulit kita ya. Terus kemudian selain untuk kulit ya, untuk kesehatan tubuh, metabolisme tubuh itu juga bagus sebenarnya. Oke. Yang kedua, perbanyak buah dan sayur. Nah, kenapa? Dari kecil sebenarnya kita sudah sering dibilangin ya, kalau misalnya makan buah dan sayur yang banyak, agak dicerewetin ya. Memang itu fungsinya banyak banget, dan itu fungsinya sangat bagus untuk tubuh kita, untuk kulit gitu kan. Karena mereka di buah dan sayur ini terkandung semua vitamin yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Kemudian di sana juga banyak gula alami yang memang sesuai dengan takarannya dan aman untuk tubuh kita. Terus kemudian di sana juga banyak air, banyak serat. Nah, itu semua yang dibutuhkan untuk tubuh kita agar metabolisme terjaga dengan baik. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ya jangan lupa melakukan olahraga. Itu sangat penting selain untuk memperbaiki kesehatan kita, pastinya sudah terlihat kalau kita olahraga, tubuh kita juga jadi sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga memperbaiki mental kita. Kalau kita berolahraga, pikiran pasti selalu jadi positif. Oke. Sangat penting banget karena saat kita berolahraga, kita banyak aktivitas olahraga, oksigen akan dialirkan pada secara lancar gitu kan. Otomatis kulit kita akan sehat, untuk proses peremajaan juga akan baik banget gitu. Makanya kenapa kalau orang sering berolahraga, rutin berolahraga, sayur dan buah, kemudian minum air putih yang banyak, kemudian melakukan olahraga
Nah, ini olahraga sangat penting banget ya. Jangan sampai lupa kalau olahraga juga bisa dilakukan untuk mencegah penuaan dini, menghindarkan double chin atau dagu yang double itu. Kemudian kulit juga pasti akan jauh lebih cerah yang tadi saya bilang karena dia memperlancar distribusi oksigen pada tubuh kita gitu. Oke, itu tadi sekilas untuk pembahasan tentang dampak buruk dari makanan yang terlalu manis berlebihan untuk tubuh kita, untuk kulit kita yang utamanya. Terus gimana sih cara mengatasinya? Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Gimana, Pak? Selamat sore, Dok. Sore. Saya ada 3 pertanyaan buat Dok. Yang pertama, Dok, adakah tips khusus yang bisa dilakukan untuk menghilangkan breakout di kulit wajah? Oke, saya jawab dulu ya. Iya, silakan. Oke, kalau untuk tadi kan sudah saya sebutkan tuh ada breakout banyak karena terlalu mengkonsumsi gula berlebihan. Yang pertama pasti kita evaluasi di penyebabnya dulu. Gula berarti ya kita konsumsinya. Jadi kontrol penggunaan gula, kontrol konsumsi gula dulu sebelum kita treatment. Saat sudah bisa dikontrol, kemudian berbanyak minum diet ketat, kemudian pastinya untuk yang sudah breakout itu kita yang rutin. Nanti dievaluasi skincare untuk pengontrolan. Tapi yang paling memang penting banget adalah kontrol dari konsumsi gula berlebihan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, olahraga penting karena saat sudah olahraga, aliran oksigen lancar, jauh lebih sehat. Ya, ada lagi Pak? Oke, Dok. Pertanyaan kedua, Dok. Apakah makan makanan manis berlebihan dapat menyebabkan kantung mata? Tadi sempat saya bahas juga kalau makan terlalu berlebihan kadar gulanya menyebabkan kulit jadi swollen atau menyebabkan kulit menjadi meradang. Kenapa? Karena kadar insulin dalam darah menjadi naik pesat karena gula-gula yang diolah tersebut, gula pabrikan itu dia akan dipecah oleh insulin atau tubuh kita menjadi lebih cepat. Makanya nanti kadar gula. Nah, ini menyebabkan kantung mata jadi lebih kelihatan bengkak atau swollen. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengontrol penggunaan gula secara teratur, terkontrol, sebenarnya itu juga bisa kita hindari sih jadinya. Kadang di luar itu, misalnya di luar kondisi kita juga harus evaluasi apakah misalnya karena faktor genetik dan sebagainya. Tapi misalnya seperti itu memang kadar gula yang berlebihan, makan makanan yang menyebabkan kantung mata jadi Oke. Terus pertanyaan yang ketiga, Dok. Berapa banyak kandungan gula yang sebenarnya ideal di tubuh kita, terutama pada bagian kulit? Oke, kalau ada dua organisasi yang memang mengontrol konsumsi gula untuk tubuh kita sehari ya. Jadi kalau WHO sendiri mengatakan tubuh kita memang cukupnya 6 sendok teh sehari untuk gulanya atau setara dengan 10 gram. Kalau yang dari FDA itu memang menyarankan dia lebih banyak 52 gram atau sekitar 12 sendok teh. Nah, sendiri sih memang tidak boleh berlebihan karena memang yang seperti tadi banyak advantage-nya dibandingkan kalau misalnya memang lebih baik dikurangin lagi dari 6 sendok agar kita lebih sehat, kulit juga lebih kelihatan lebih sehat juga nantinya. Gitu. Untuk pertanyaan lagi Pak yang dari IG ada lagi? Oke, ini sekali saya sampaikan pertanyaan dari pemenang yang terpilih dari Kedafren yang berhak mendapatkan free voucher konsultasi dokter dan voucher masyarakat vitamin C. Yep. Yang pertama itu dari Ed Sidana. Dok, apa benar sering konsumsi makanan minuman manis bisa menyebabkan jerawat dan cepat keriput? Kebetulan saya manis. Bagaimana takaran yang aman untuk berlebihan bagi tubuh? Oke.
Oke, untuk selamat juga untuk ke Dafran yang tadi dapat free voucher konsultasi dan voucher masker vitamin C. Saya jawab dulu. Jadi yang tadi sempat saya jelaskan tadi, kalau misalnya banyak mengkonsumsi makan dan minuman yang manis, pastinya dia akan menyebabkan jerawat. Jadi dia breakout. Kenapa? Karena kadar lemaknya di bawah kulit menjadi lebih aktif, kemudian lebih banyak, kemudian sebumnya, kemudian yang menyebabkan kulit jadi berminyak itu juga meningkat produksinya, kemudian itu yang di atas kulit menjadi lebih banyak lagi. Nah itu kemudian muncul breakout. Terus kemudian kenapa dia bisa juga menyebabkan penuaan dini? Iya, karena prosesnya dia menyebabkan kolagennya menjadi kaku. Jadi si gula merusak protein kolagen pada tubuh kita, yang pada kulit kita dia merusak, dan nanti juga akan mempercepat proses ini. Nah, kenapa menyebabkan seperti itu? Karena dia di tubuh kita itu, si gula itu sangat jahat banget. Dia itu bekerja pada tubuh kita. Kemudian kolagen jadi kaku, tidak elastis lagi, wajah kita jadinya tambah kering, kemudian gampang keriput, kemudian gampang meradang, dan itulah terjadi penuaan dini. Nah, takarannya, tadi saya sebutkan kalau misalnya WHO sendiri bilang aja 6 sendok teh per hari. Jadi kalau bisa kamu kurang dari yang disebutkan oleh si WHO-nya tadi. Jadi kalau bisa sih kurangin gula, kemudian perbanyak buah dan sayur, minum air putih yang banyak, dan olahraga. Itu sih sebenarnya. Tidur yang cukup, satu lagi yang diperlukan untuk memperlambat proses penuaan dini. Oke, yang terakhir Pak. Pertanyaan yang kedua, Estria Lisnawati. Halo dokter, kandungan gula yang seperti apa yang baik untuk kulit kita? Gula yang seperti apa? Yang jelasnya bukan gula yang pabrikan ya, karena itu pastinya yang tadi saya sebutkan, gula pabrikan tuh akan diolah oleh insulin. Jadi insulin itu sebenarnya hormon yang bisa memecah gula menjadi gula darah, tersebar secara merata pada darah kita. Nah, gula itu akan cepat diolah menjadi gula darah, dan dia akan menyebabkan kalau misalnya kita terlalu tinggi kadar gula darah dalam tubuh kita, itu akan dideteksi dan menjadi diabetes atau kencing manis. Nah, kalau misalnya gula yang sehat ya gula pada buah-buahan, gula yang terdapat pada sayur-sayuran, dan seperti itu yang gula sehat. Kalaupun misalnya mau minum gula ya pastinya gula yang tidak mengandung, yang zero kalori. Banyak kok kayaknya di pasaran bebas, coba dievaluasi, dilihat, ditanyakan apakah gula tersebut mengandung kalori atau tidak. Terus kemudian yang saya jelaskan tadi sih yang lebih baik ya kurangi gula, kemudian perbanyak makan buah dan sayur, olahraga, balik lagi ke lifestyle yang sehat dan tidur yang cukup, dia pasti akan membuat dirimu akan menjadi lebih sehat, metabolisme tubuhmu juga akan jauh lebih sehat. Oke, itu aja Pak. Terima kasih dok atas jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi saya ucapkan selamat untuk ke Dafran yang beruntung mendapatkan masker vitamin C dan mendapatkan voucher konsultasi gratis. Kalau yang belum beruntung, bagi kedafren yang belum beruntung, gak usah khawatir, nanti masih ada episode lain di Skin Talk yang berikutnya. Jadi bisa diikutin terus. Oke. Untuk kali ini, terima kasih banyak untuk kedafren yang sudah menyaksikan Skin Talk hari ini. Semoga semua yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kedafren sekalian, dan bisa untuk kedepannya kita bisa menjalankan hidup yang lebih sehat lagi. Jadi sehat untuk metabolisme tubuh, sehat untuk kulitnya, dan kemudian kita jadi lebih awet muda. Oke. Untuk kamu semua yang sedang sibuk dan tidak sempat datang ke klinik estetika Dr. Afandi, kedafren sekalian bisa melakukan konsultasi dokter secara online dari klinik estetika Dr. Afandi. Dan konsultasi ini secara dokter online ini hadir secara digital untuk setiap permasalahan kulitmu secara gratis. Nanti kamu tinggal kirim konsultasi lewat foto konsultasi atau live video konsultasi.